Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mengerjain tugas ke-6 kita, yaitu tentang 6 percabangan dan contoh data objek. Oke, sebelumnya kita buat new folder dulu. Aku mau taruh di dokumen. Oke, biasa aku mau namainnya tugas ke-6. Sesuai tugasnya ya. Tugas ke-6, oke, enter. Kalau udah, kita buka VS Code kita. Ini ada contoh materi dari yang sebelumnya aku. Kita new window aja. Oke, sini kita open folder. Kita buka folder yang tadi kita buat di dokumen, yaitu tugas ke-6. Search folder. After that, karena tadi tugas pertama kita adalah 6 percabangan, berarti di sini kita buat HTML dulu. Percabangan, klik HTML. Oke, biasa HTML rumusnya shift tanda seru enter. Nah, di sini kita kasih judul besar dulu ya. 1, 6 percabangan. Macam-macam percabangan deh. Oke, after that, I want to 3 kali ya. Oke, macam-macam percabangan di dalam di JavaScript aja deh. Di JavaScript. Bener ya? Oke, terus di sini aku mau nyebutin dulu aja ya. 6 macam-macam percabangan itu ada apa aja? Yang pertama, ada percabangan if. Tiga lagi. SBR. H3 lagi di sini. Percabangan yang kedua itu ada percabangan if else. Oke. Ketiga lagi. Yang ketiga ada percabangan if else, sorry. If terus itu H3 lagi. Percabangan yang keempat itu ada percabangan
ada percabangan Sweet Cats. Sweet Cats. Kalau nggak salah tulisannya gini ya. Ntar kita coba lagi. Tiga lagi. Yang kelima. Ada percabangan. Nested. Lagi next. Tiga lagi. Yang keenam terakhir. Ada percabangan. Terakhir ada percabangan tenari. Oke, ini adalah 6 percabangan di JavaScript. Oke. Kalau percabangan JavaScript ini dia makanya bukan CSS tapi kita pakai itu dengan baru nih. Apa ya? Cabang JS deh coba ya. Cabang JS. Nah, beda kan guys? Cabang JS ini ditulis file. Okay guys, in here file. I want to more. Enter. Delete simulate calls. Karena ini percabangan if, that was if. Enough. Maybe some. Things. November. And itu adalah percabangan yang dia satu kondisi. Kita jelasin ya. Because in here ID-nya if, makanya di sini aku kasih karena di sini ID-nya if, di sini ID kita kasih if. If. Nah, penjelasannya. If itu ini ada beberapa basic.
dasar pasir. Kalau hasilnya sesuai, dia akan muncul. Tapi kalau enggak, kalau hasilnya sesuai, ya nggak akan muncul apa-apa. Itu if. Innernya ini kita lihat ya hasilnya bisa atau enggak. Apa dia merah guys? Oh iya, saya sama teman. Aku lihat timeline. Sorry, kalau aku pengen enggak. Wait a minute. Jadi guys, karena di sini kita mau lihat hasilnya, tapi aku belum nyambungin ke wifi. Jadi kita sambung dulu. Udah. Wait a minute. Finish. After that, cabang aja guys. Kita sorry. Kita lihat hasilnya ya. Kalau mau lihat hasil berarti di HTML. Open with server. Di sini dia kenapa nggak keluar? Di sini harusnya dia keluar, bisa menjadi sejenis. Kenapa dia nggak keluar? Karena ingat hanya ada satu kondisi dan satu hasil. Kalau hasilnya nggak sesuai dia nggak akan muncul apa-apa, kosong. Berarti ini kita bikin cabang JS-nya dokumennya ini tidak sesuai, if ini nggak sesuai. Kenapa? Di sini kan harusnya umur lebih besar dari 19. Sedangkan umurnya tadi kita taruh 19. Kalau kita ganti di sini jadi 18, dia akan muncul menjadi bisa menjadi ayam jamin. Kita buktikan ya. Sorry. Lupa. Kita tuh belum nambahin script. Kita belum nambahin scriptnya di sini. Jadi kita tambahin dulu script. Nah, di dalam script muka ini kita kasih search. Yes. Oke, enter.
Nah, kita itu ingin garis mini cabang jelas. Oke. Nanti dia bermuncul deh. Nah, bisa menjadi yang Jamian. Ini tadi kalau 18 ya, kita ulang lagi, kita coba. Kalau kita naruh di sininya sama-sama 19. Dia muncul atau enggak ya? Nah, dia nggak muncul karena nggak sesuai. Oke, next. Di yang kedua ini ada percabangan if else. Ntar kita kasih itu deh. Ini yang pertama. Iya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua apa tadi? If else. Oke, ntar di sini kita pakai lagi. Pakai for lagi dan pakai umur lagi, oke. Oke, kalau di sini umurnya aku isi berapa ya? 19 juga deh. 19. Pakai sama-sama jangan lupa. 19. Next, enter. If berapa itu? If kita isi lebih besar dari, nah kalau ini dia ada tanda lebih besar sama-sama dengannya. Kalau tadi kan lebih besar doang. Saya kita taruh 18. Terus di sininya gue tutup rawa, turunin. Dokumen WID. ID-nya kita belum bikin guys. Kita bikin dulu. Sekarang udah jelasin. ID-nya if else. HTML. Yang sini. Nah, karena di sini if else, berarti dia itu ada dua pilihan. Kita bikin yang else-nya. Yang else-nya itu sampai ke bawah juga dan dia ada, ini aku copy aja ya biar cepat. Nah, di sini kita ubah. Kalau dia
Coba gini dulu ya. Hmm, kita buka HTML-nya karena tadi belum if else, kita kasih ID. ID-nya if else. Oke. Nah, kalau if else ini dia punya if else ini satu kondisi beda dua hasil. Nah, dua hasilnya itu apa? Yang tadinya loh, ada hasil if, ada hasil else. Gitu. Nah, kalau dia memenuhi, dia akan keluar yang if, yang ini. Selamat untuk Ayang Jimin. Nah, tapi kalau dia nggak memenuhi, dia akan keluarnya yang else. Ya, Ayang Jimin salah. Gitu. Mari kita cek. Nah, selamat untuk Ayang Jimin. Berarti dia bisa. Next, yang kedua udah, terus kita lanjut yang ketiga. Ya, kita lanjut yang ketiga itu ada if, else if. Nah, dia berarti pilihannya lebih banyak. Kita makanya var lagi. var ya, var kupon deh sekarang mah. Var kupon. Nah, guys, di sini mau kita isi apa nih? Aku mau isi, ini nggak harus umur ya. Bebas. Dan ini bisa diganti-ganti. Misalnya aku mau 20 deh. 20 ya. Var kupon. Nah, di sini dia ada if dulu. If-nya ya, ini lagi banyak nih. Oke, if kupon pon lebih besar dari misalnya di sini tuh ini 20 ya. 20 itu bisa karena kupon dia kan kayak modelnya dapatnya apa gitu kan. Ini aku copy lagi aja biar cepat. Oke, saya copy, kita taruh sini. Emang faster. Nah, dia kalau itu di sini katakan dulu if else if. Nah, di sini dia pakainya if else if. Hindar ya, kalau dia angkanya 20 nih, kuponnya kayak 20, dia bisa dapat caimin. Ayang-ayang aku mau aku kuponin. Terus, selanjutnya ada
else if. Ini sudah ini sejarah. Else if. Nah, di else if ini kita kasih for, terus couple lagi. Misalnya kalau ini 15. Dan ini bisa dapat dokumen lagi. Step. Kalau ini bisa dapat range. Oke. Terus lagi. Ya Allah lupa. Di sini terusnya ada tadi tuh ada merah-merahnya. Nah, itu ya. Terus habis itu ada else if lagi. Ada else if lagi. Dan kupon deh. 10 misalnya. 10. Kalau 10 dia dapatnya Jihun. Dapatnya Jihun. Beda. Terus habis itu yang terakhir kita bikin kalau dia nggak dapat apa-apa nih ya, yang gagalnya. Else dan burung kuning dapat apa? Coba lagi saya ketik ya. Coba lagi. Nah, ya. Nah, kita kasih penjelasan di sini. Kalau if else if tadi dia ID-nya dulu ya kita tulis. ID-nya kita isi if sorry, if else if. Nah, penjelasannya kalau ini dia banyak kondisi dan banyak hasil. Nih, kalau if else if kan kalau ini satu kondisi, tapi ada dua hasil. Kita lihat. Nih, ini ada satu kondisi, satu hasil. Kalau dia nggak memenuhi, dia bakal kosong aja udah. Kalau if else, dia satu kondisi nih, satu kondisi. Ada dua hasil, ada hasil if, ada hasil else. Nah, kalau yang if else if, dia kondisinya banyak. Ada kondisi kalau misalnya dia kuponnya sebesar 20, dia bisa dapat jamin. Kondisinya tuh. Nah, hasilnya bisa dapat jamin. Nah, ada juga yang kalau kondisinya kuponnya 15, hasilnya dia bisa dapat ranjur. Itu loh guys. Sampai hasil yang dia benar-benar gak kuponnya tuh nggak memenuhi 15, 20, 15, 10 ini, dia masuk ke KLs. Kita lihat hasilnya ya. Nah, karena di sini tadi aku ngisinya ini kan dapat jamin. Kenapa?
Itu karena tadi aku ngisi di sininya 20. Nah, 20 itu memenuhi syarat untuk kupon yang pertama ini. Coba kalau kita ganti, hmm, 17. Kalau 17 tuh kira-kira apa? 17 kan nggak memenuhi 20 nih. Berarti 17 akan memenuhi kupon yang ini 15. Oh, berarti dia bakal dapat range June. Mari kita buktikan. Tuh, dapat range June. Tuh, dan seterusnya. Kalau dia nggak memenuhi syarat nih, ya misalkan kupon terakhir tuh nilainya cuma 10 nih. Kalau dapetnya cuma 9 gitu, ambil dikit lagi 10. Tetap dia nggak akan memenuhi syarat untuk kupon yang 10 ini. Jadi dia nggak akan dapet yang kupon 10 ini. Melainkan dia dapet yang else. Karena setelah kupon 10 ini nggak ada kupon yang lebih rendah lagi. Kalau ada kupon yang lebih rendah lagi dan angka kupon 9 ini bisa memenuhi, nah dia bakal dapat. Tapi di sini aku bikinnya cuma sampai angka 10 doang, makanya dia nggak dapat. Dan dia akan keluarnya jomblo lagi. Aku caps lock. Terus selanjutnya, ini kan if else if udah, berarti selanjutnya percabangan sweet cash. Enter sweet cash. Gimana aja tulisannya? Switch. Astagfirullahaladzim. Switch. Yes. Oke, enter. Kalau suitcase di sini kita makainya ada juga. Hmm, apa ya? For hoki deh, aku mau misal hoki. Hokinya, oh, nggak bisa. Ya, kita hoki nggak apa bisa. Hoki sama dengan, nah di sini aku mau pakai prom. Kalau prom itu dia harus ngisi ituan dulu loh. Pokoknya harus ngisi ituan dulu. Ngisi, ibarat kata kayak ngisi form dulu. Nah, masukkan tingkat kehokianmu. Itu perintahnya ya. Oke, kalau udah masukkan tingkat kehokianmu. Kita makinnya from, masukkan tingkat kehokianmu. Nah, di sini terus kita masukin partner wahana. Eh, partner apa ya? Di sini partner play deh. Jadi dari tingkat kehokian ini kita bisa nentuin siapa partner main kita, partner play. Partner wahana aja deh. Partner wahana. Oke, next. Habis itu, kalau udah kita hitung varian, kita bikin sweetnya. Karena dia namanya sweet cash di sini, jadi ada sweet dan cash. Kita bikin sweetnya.
sweet itu harus kita isi through kemudian dan kita isi case-nya itu hoki, case hoki coba hokinya berapa ya, ya misalnya hoki dalam kurung ya hoki lebih besar dari, kalau dia hokinya lebih besar dari 2 atau 20 dia dapat dapat main bareng Jamin, Jamie, Jeno, asik. Semuanya dua-duanya bodoh. Terus habis itu kita bikin dokumennya. Dokumen, oke, create by ID. ID-nya apa kita masukin? Ini apa ya? Suitcase. Ya, Sofie. Sweet. Udah, kalau udah kita bikin innernya. Kita isinya nih. Partner anak. So, terus kalau udah banyak kita kasih break. Udah, terus kita bikin tes yang kedua. Kita bikin case yang kedua. Sama kayak di atas. Ini buka close aja ya. Kita ganti-ganti. Kita shift down dan terus. Oke. Kasih jaraknya bagus nih. Di sini misalnya kalau dia kuponnya 15 atau lebih dari 15, dia main barengnya sama main musuhan Ico. Terus kalau dia di sininya
cuman 10, oke, kehokiannya 10, dia main barengnya sama Jiwa sama Jai. Oke, yes, masih. Dan terakhir, kalau dia cuman kokiannya cuman 5, dari 10 sampai 5 ke bawah, itu dia mainnya resikonya kan. Kita nggak usah ngasih. Yang terakhir kalau tadi ada if sama else, kita bikin else-nya. Cuman kalau di Sweetcast, namanya bukan else, tapi default. Default, terus dua domain, bahannya main saja dulu ya. Kita pajang. Terus kita kasih dokumennya biar dia kelihatan. Bentar. Dokumen. Klik Oke, by ID. ID-nya apa? Sweetcast. Sweetcast inner HTML. Sweetcast tadi ID-nya. Rasa kita bikin ID dulu ya guys. Soalnya biasa takutnya nggak lupa kan. Tapi karena ini aku bikin sendiri jadi suka-suka aku. ID-nya Sweetcast. Terus penjelasannya, si Sweetcast ini dia kayak banyak pilihannya gitu loh guys. Hampir sama kayak if else if. Cuman nih sama dia kayak if else if. Bedanya kalau yang atas dia pakainya if sama else if dan else if lagi, dan yang nggak dapat apa ya, yang nggak dapat apa-apanya dia pakai else. Kalau yang di Sweetcast dia pakai sweet sama cast. Dan di sini ada break. Gunanya apa? Gunanya tuh kalau dia misalnya nih dia hitungnya 20 kan tadi. Kalau kita ngisinya, cobain aja deh. Aku buat sini ya. Sus. Bisa.
masukkan tingkat kehokianmu. Kalau aku misalnya aku masukin tingkat kehokiannya 30 atau 20 deh, 20. Nah, kan dia kalau 20 ini dia memenuhi semuanya toh. Dia memenuhi kehokian yang pertama, dia memenuhi kehokian yang kedua, dia memenuhi kehokian yang ketiga. Nah, kenapa kita kasih break biar kalau dia kehokiannya 20, ya udah ambilnya langsung yang ini aja, bukan tiga-tiganya gitu. Kalau kita isinya kehokiannya 15, kan berarti dia masih yang kehokian seperti ini dia cuma masih bisa dong. Hmm. Tapi biar kita nggak mau pakai dua-duanya, kita pakai break gitu. Kita isi ya, kita coba. Kehokian aku 30, 20. Nah, main dari Jimmy nama Jeno. Kita ulang. Kalau kita isinya, oh ya, lupa ngejelasin. Kalau if else if, dia kuponnya tuh udah ditentuin 9. Bisa diubah juga sih. Bisa diubah juga, tapi dia diubahnya di sini. Kalau yang sweet cash, dia bukan diubah, jadi kayak kita bisa ngisi sesuai sama kitanya, gitu. Kalau ini dia diubah di sininya kan, jadi kayak nyesuaiinnya tuh harus gimana, misalnya. Nah, kalau ini kita bisa ngubahnya atau nyesuaiinnya di formnya langsung, di webnya langsung. Bisa deh, developin kok. Nah, kayak misalnya aku mau ngisinya lagi itu tingkat kehokianku 18 deh. Jadi dia kan masih gak bisa masuk yang ke 20, tapi bisa masuk yang ke 15. Main bareng Jun dan Icung. Tuh guys. Jun. Nah, selanjutnya itu ada percakapan next step. Tadi itu dia makainya kalau bisa semuanya jalan. Terus ini berarti kita makainya data objek atau data variabel. Data objek. Di sini ada properti dan value. Emailnya itu kok.
Ya guys, kalau data objek ini kan ada merah-merahnya nih. Kenapa? Karena habis di dalam data objek itu ada properti dan ada value. Properti itu yang nama dan value-nya tuh si Gemini ini. Nah, untuk ke properti selanjutnya kita harus kasih koma di sini. Nah, merahnya hilang kan? Ini baru benar. Kalau kita nggak kasih koma, nanti dia akan merah. Nih, untuk ke properti selanjutnya, password. Tuh, dia akan merah. Jadi harus kita kasih koma passwordnya. Passwordnya apa ya? Passwordnya jadi coba pacar sama ya. Dan di sini ada role admin. Udah, sini kita bikin. Kalau percabangan Ustadz ini kita bikin pakai function aja ya. Function. Function itu tuh fungsi guys. Kalau nggak salah ya, function masa. So ke sini for email. For emailnya dokumen JPID terus sebelumnya itu ada for passport. Password ini kita isi sama kayak di atas ya. Kita copy aja. Nah, di sini kita input password. Ya, kita bikin cancel.
email. In user password. So I leave how to request to behavior. Skin passport to behavior. Passport to behavior. Nah, terus kita bikin if crawlnya sama kayak terus seru ya. Tapi bahwa sesuatu alert selamat datang tanggal user nama sudah di bagian misalnya bagian sini nih kita isi mouse terus ini alat ya langsung lagi kita screenshot kita lihat ya nih
Di sini tuh ntar dia kayak yang ngisi ini. Oh ya, kita belum ngasih ID-nya, guys. Coba nge-restart. Kita ngisinya ID-nya gini. Ya, bukan pakai ID lagi ya, tapi pakai info. Input, tipenya email, email, oke, sekali. Nah, kalau itu apa gunanya coba? Coba sama CDF, VVS. Nah, sama baunya kita copy aja ke cepat. Enkripsi passwordnya sama ini. Baru yang pasportan. Semua ini juga paspor. Terakhir, bikin input. So, pennya button. Push. Nah, bukan CS-nya. Jadi ntar tuh kita disuruh ngisi email. Habis itu oke, kita ngisi paspor. Habis itu lanjut kita ngisi bakal datang ke roll. Habis ke roll baru dia akan keluar alert. Nah, kalau ini kan ada garis else-nya nih, ada dua. Perjuangannya banyak. Kalau dia di email, nulisnya emailnya salah, nggak sesuai sama ini, dia bakal keluar di else yang ini. Nih, penting dari sini. Dia bakal keluar di else yang ini, bukan admin. Nah, kalau kita nulis emailnya benar,
terus kita lanjut tulis pasportnya benar, kita bakal langsung ke roll. Kalau rollnya juga udah, kita bakal berakhir di alert. Itu kalau benar. Tapi kalau tadi email salah, kita bakal turun ke else yang alert bukan admin. Dan kalau kita nulis email benar tapi pasportnya salah, kita bakal turun ke else yang alert tidak bisa masuk ini. Coba ya. Nah, tadi bakal ada ini nih. Suruh isi email. Tadi emailnya tuh kok ini office yang benernya ya. Masa tadi pasportnya apa? Baca sama. Pasportnya jalan masuk. Hmm, udah nggak keluar. Langsung aja keluar kata alat selamat datang plus user nama. Dia soal gimananya. Sama gimananya. Kursinya role sih, sorry. Posisinya admin. Hmm. Posisinya admin. Coba kita mulai. Posisinya ini email call. Mau masuk. Saya bisa. Bisa. Dia harus pakai koma belakangnya. Selamat datang Jamin. Gitu. Oke. Nah, untuk yang percobaan set berhasil. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada
percobaan yang terakhir itu ada ternary. Ternary kita pakainya ternary dia lebih mudah. Faktanya pakai prop lagi. Siapa pacar Jimin? Siapa pacar Jimin? Oke, finish it. Terus habis itu. Di sini kita kasih koma, turunin var jawabannya. Var jawabannya itu terus ini tanya titik kita pakai to uppercase to uppercase jawabannya itu uppercase itu untuk apa sih? Nih, sini. Untuk jawaban di sini kita harus caps lock ya. Sama. Nah, gini. Uppercase itu buat apa? Nanti kalau kita ngisi formnya, kita tuh nggak harus nulis salamanya gede semua, baru benar. Nah, kita bisa nulis, misalnya salamanya kan kita nggak tahu ya salamanya harus gede semua. Kita misalnya isinya salamanya kecil. Nah, guna uppercase ini, biar walaupun kita ntar ditulis di webnya kecil, gedenya gimana, kalau dia bentukannya sama, nah berarti dia benar masuknya. Uppercase di sini. Kita tanya. Terus, benar atau salah. Benar. Nah, masalahnya tuh kita kasih titik dulu. Wow. Oke, di search jawaban kita kasih dokumen deh, biar dia kelihatan. Dokumen, kita namain by ID, ID-nya itu ternary. Ternary, inner HTML. Nah, HTML jawaban. Dan nah, di HTML kan belum kita kasih ID, berarti kita kasih ID dulu. ID-nya ternary. Oke, kita lihat hasil yang terakhir ya. Ya, mungkin dia tadi ribet banget kayaknya. Kita hilang dulu aja ya. Yang atas-atas kita komen. Biar nggak puyeng. Cara kita mulai dulu aja.
Guys. Oke, kita buka deh ini ya. Siapa bisa jamin? Kan tadi di sana aku masih kapsul semua. Jawaban kita tuh nggak harus kapok semua gini loh. Nah, kalau kayak gini kan gak ada yang tahu ya jawabannya. Kita nulis salamanya pakai yang kecil aja udah bisa. Jadi dia benar. Karena apa? Benar tuh. Karena apa? Karena tadi kita pakai to uppercase. Kalau kita nggak pakai to uppercase, misalnya nih, to uppercase-nya kita komen. Gue jelaskan tadi, to uppercase-nya kita komen. Tinggal kita pakai in. Entah tuh dia bakal kejawab di sininya tuh salah. Nih, kita nggak pakai angka gede. Masih benar. Oh, ini harus dihapus juga. Dia tuh kalau kita pakai uppercase gunanya itu. Oke, next. Nah, percabang HTML udah, kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas kedua tuh apa sih? Contoh data objek. Kita buat baru. Kita buat file ya. Kita buat file baru. Namanya tuh data objek kali ya. Data objek HTML. Oke, enter. Save tanda seru, enter delete. Nah, di body ini kita kasih judul satu ya. Data objek. Sama. Data objek. Nah, kita bikin ID. ID pakai heading juga aja ya. ID-nya objek. Terus kita bikin nama JavaScript, dia pakai script ya, jangan lupa. Script. Kita bikin consnya itu siapa ya? Nyember deh. Terserah ya nama konsep itu mau apa. Nah, ini tuh namanya data objek. Nah, di dalam data objek tadi tuh kan ada properti dan ada value. Nah, properti itu sama. Value-nya tuh misalnya Jamin lagi lah. Jamin.
Nurjamin, umurnya 24 tahun. Oh iya, jangan lupa pakai tanda koma. Karena untuk properti selanjutnya kan harus pakai koma. Umur, hmm, agensi kali ya. Agensinya itu SM. Oke. Saya terus habis itu kita bikin konsul tabnya. So tabelnya itu member terus turunin dokumen. Kita kita namain kayak ID yang tadi kita tulisnya objek ya. Boleh tulis aja objek lain. Objek ini HTML, nama orang, member, titik, nama. Nah, tadi bakal muncul gini. Itu Jamin. Dia bakal muncul ini. Kenapa? Karena di dokumen ini yang kita panggil itu namanya doang. Nah, kita bisa bikin dua nih. Permission dua. Bisa bikin objek dulu deh. Yang ini kita hangin dulu. Oke, objek di sininya kita pakai yang dolar itu loh. Nah, ke dolar inget ini kita hapus dulu. Pakai ketik terus berpaling ganteng. Yang berpaling ganteng ini terserah ya, tulisannya mau semua kita terserah. Terus kita kasih angka pakai lambang dolar ya, astagfirullahaladzim. Kita pakai lambang dolar dan kurung global kita tulis member, kita panggil properti yang mau kita bawa. Sebelumnya kita ambil dari konsen dulu, member, titik, nah Jamin nih. Masukinnya nama berarti karena propertinya nama. Dan jangan lupa ditutup oleh batik dari yang lagi nih. Member paling ganteng itu Jamin. Atau bisa kita ubah kayak gini. Agensi si orang ganteng. Tuh SM. Berarti kita manggilnya membernya bukan properti nama yang kita bawa tapi agensi. Nah, tak jadi dia kenal itu kayak agensi orang ganteng tuh ya SM gitu.
Tuh, agensi orang ganteng itu SM. Nah, bebas ya. Udah, data objek ini doang. Sekian tugas saya. Terima kasih. Semoga kamu bersabar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.